Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, jadilah beliau seorang yatim piatu, fakir miskin, tidak pernah sekolah, tidak bisa menulis, apalagi membaca. Tentu saja beliau tidak dianggap oleh para kaum cendekiawan dan para pembisar-pembisar Mesir. Beliau sangat dianggap remeh. Kini di akhir zaman kita ini, tiba-tiba dikejutkan munculnya seorang yang bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dengan nasab, ibu bapaknya adalah Hasan dan Hussein. Beliau dilahirkan juga yatim piatu, fakir miskin, tidak pandai berdiplomasi, tidak pandai berpidato, tidak hafal Al-Quran, apalagi hadis-hadis akhir zaman. Tetapi beliau dari umur belasan tahun hingga sekarang, sudah 800 lebih, bermimpi bertemu Allah dan Nabi Muhammad SAW, juga para Nabi Rasul lainnya. Kini setelah ada perintah agar Muhammad Qasim menyebarkan mimpi-mimpinya, maka para ulama cendekiawan Muslim, para profesor, doktor, insinyur, doktorandus, al-mukarram, para kiai haji, hampir semuanya menolak, bahkan mentertawakannya. Dari semua mimpi-mimpi itu, hampir tidak ada yang meleset. Semua benar-benar terjadi dan beruntun. Pesan terpenting dari Allah dan Rasul-Nya adalah kita diperintahkan untuk menghindarkan syirik kecil, syirik besar, maupun syirik modern. Dan umat Islam tidak boleh terpecah belah menjadi banyak golongan. Kata Allah dan Rasul-Nya dalam mimpi Muhammad Qasim adalah, sebelumnya dunia ini tidaklah segelap sekarang. Seluruh dunia kini telah diliputi oleh kegelapan, dikarenakan banyak terjadi kesyirikan modern dan perpecahan umat Islam yang disponsori oleh para ulama itu sendiri. Kata Allah dalam mimpinya, dan janganlah kalian menyangka bahwa perbuatan dosa syirik itu aku ampuni. Tidak, aku tidak akan mengampuni. Sedangkan perbuatan dosa apapun selain itu masih bisa aku ampuni. Lalu apa yang dimaksud dengan syirik modern? Yaitu mengesahkan patung-patung dan gambar-gambar yang mengandung unsur makhluk bernyawa dengan mengatasnamakan seni, memajang foto-foto pribadi, keluarga, atau bahkan ulama-ulama yang dianggap wali dipajang terbuka walau mereka tidak menyembahnya. Juga tidak diperbolehkan meninggikan kuburan serta mencari barokahnya. Sebenarnya berdoa di kuburan diperbolehkan, tetapi tidak untuk melebih-lebihkannya. Dan hanya mengingat kematian adalah disunatkan. Dalam mimpi yang lain, Allah berkata, siapa yang mendukung, membantumu, dan aktif menyebarkan dengan membuat video-video tentang mimpimu, maka perbuatan baik mereka itu akan dapat balasan dan pahalanya. Dan apabila mereka mati karena ajalnya, maka mereka telah tercatat mati syahid.